Pernyataan Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin tentang makan 2 buah pisang mengenyangkan diprotes pengguna media sosial. Pernyataan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dengan membandingkan 2 buah pisang dan 2 periode, warganet menyebut 2 pisang menyenangkan tapi rezim 2 periode sepertinya belum kenyang. Perhatikan kaidah Qurannya. Saya ulang, kaidah Qurannya berkata, sesungguhnya saat kedudukan itu melekat pada seseorang, sebetulnya dia bukan pemiliknya. Dia bukan pemiliknya. Yang punya Allah. Ya, lihat, Malikal Mulki, yang punya kedudukan itu Allah. Ya. Allah bisa gilirkan kalau seketika misalnya Allah ingin cabut, Allah cabut. Diangkat jadi menteri, tuh naik. Allah ingin cabut, jadi cabut. Sudah, kamu 20 hari saja ya. Nanti saya izinkan kembali, besok jadi wakilnya aja. Bisa jadi. Ya, bisa terjadi gitu kan. Cabut ya cabut, Anda nggak bisa mengatur. Bisa terjadi apa saja. Ya. Dan di situ biasanya ada hikmah. Ya, biasanya ada hikmah. Nah, teman-teman sekalian, kalimat yang pertama, qulillahumma malikal mulki, katakan yang punya kedudukan itu Allah. Kalau dialamatkan kepada yang sedang diamanahi, artinya, kamu jangan angkuh dengan kedudukan kamu. Gak usah ria, yang punya itu bukan kamu, yang punya saya. Kapan aja saya bisa cabut. Karena itu ketika Anda sedang diamanahi dengan kedudukan tertentu, Anda harus belajar, tanyakan pada pemiliknya, ya Allah, saya diamanahi ini, apa yang harus saya perlakukan dengan amanah ini? Ya, tanyakan. Supaya ketika Anda dititipkan, maaf, sifat titipan itu kan Anda harus rawat kan. Saya nitip handphone Pak, begitu kembali kepada saya, casingnya sudah berubah, statusnya sudah beda, fotonya ganti, kan? Bagaimana perasaan saya? Ya Allah nitipkan kedudukan kepada Anda, lalu Anda selewengkan. Anda dititipkan tidak pada yang lain karena Allah percaya dengan Anda. Karena itu tanyakan kepada Allah bagaimana cara saya menggunakannya. Ini bagian pertama, ya. Nah, tapi ini bahasan yang berbeda. Sekarang saya mau alihkan kepada poin yang penting. Bagi Anda yang belum mendapati itu, cegah setan membawa sifat iri hati. Jangan iri. Karena Allah bisa gilirkan hari ini untuk dia, besok pensiun mungkin untuk Anda. Dia meninggal, selesai mungkin dipindahkan pada yang lain. Ya. Jadi ketika seseorang mendapatkan kedudukan tertentu, cara yang elegan jangan iri hati dengan itu. Cara yang paling elegan, lihat, punya siapa tadi kedudukannya? Punya Allah. Quran surah yang keempat ayat 32. Posisi paling kanan di tengah ke bawah sedikit. Ya, saya sudah tulisan kalau tidak keliru. Ya, Quran surah 4 ayat 32. Wala tatamannaw ma faddalallahu ba'dakum 'ala ba'd. Lirrijali nasibun mimma iktasabu walin nisa'i nasibun mimma iktasabu was'alullaha min fadlih. Ada ayatnya? Oke, sekarang perhatikan. Saya agak pelankan sedikit ya, Nah, Bapak dan Ibu sekalian, bagi orang yang sedang diamanahi kedudukan, kata Allah tidak usah angkuh, jangan salah gunakan kewenangannya, karena itu cuma titipan, saya yang punya bukan kamu. Ya Allah, bagaimana cara saya menggunakannya? Ya, cara paling singkatnya, bocorannya, ya kata Quran, gunakan untuk kepentingan ibadah. Ya. Kalau ada orang punya kedudukan kemudian nyeleweng, dia ketinggalan. Karena dulu ada yang lebih hebat namanya Fir'aun, sampai ngaku Tuhan, dia nyeleweng dan masalah juga. Ya. Karena itu ketika Anda dititipkan, kata Allah, gunakan untuk ibadah. Ya. Saya pesan ya, Anda misalnya di tingkat militer punya kedudukan cukup tinggi gitu kan, Masya Allah, atau di masyarakat punya kedudukan RT, RW dan sebagainya, bikin kebijakan yang bernilai ibadah. Sholat subuh berjamaah hari Sabtu di masjid, bikin surat. Begitu disebarkan kepada orang-orang sekitar Anda, 3 orang aja datang ke masjid, itu Anda dapat pahalanya tanpa dikurangi sedikit pun. Mumpung masih di atas Pak, kalau sudah nggak ada, nggak bisa lagi begitu, nggak bisa lagi. Ibu pun support Bu, karena biasanya kedudukan suami terbawa oleh istrinya. Ya, terbawa. Ya. Bapak RT, yang RT bapaknya, ibu disebut ibu apa? Padahal yang RT bapaknya kan. Bahkan kadang-kadang lebih RT dibandingkan bapaknya dalam situasi tertentu gitu kan. Nah ini arahkan Bu, isi Pak, bikin dong. Yuk gerakan sholat berjamaah, gerakan sholat ahad misalnya subuh berjamaah. Begitu ada yang ke masjid karena edaran Anda dapat pahalanya. Sedangkan bagi orang-orang yang belum mendapatkan nikmat itu, kata Allah, nggak usah iri. Wala tatamannaw ma faddalallahu ba'dakum 'ala ba'd. Quran surah 4 ayat 32. Kamu nggak usah iri hati dengan kelebihan yang telah Allah titipkan kepada orang lain selain kamu. Karena setiap orang pasti punya kelebihan, kata Allah, ya. Baik laki-laki ataupun perempuan. Tapi yang paling menarik, yang elegan, lihat kalimatnya. Lirrijali nasibum mimma iktasabu. Ya, laki-laki itu akan mendapatkan kelebihan-kelebihan dalam hidupnya sesuai dengan usaha dia. Jadi kalau dalam bahasa bebasnya begini, kalau Anda pengen seperti dia, ya usaha. Ya, jangan iri hati pada nikmat orang lain, kalau pengen ya usaha.
Narasi sindiran warganet dilontarkan melalui sebuah cuitan di media sosial Twitter sebagaimana dilihat pada Kamis 31 Maret 2022. Rakyat disuruh makan 2 buah pisang katanya, sudah kenyang tapi rezimnya sendiri sudah mau menghabiskan 2 periode tapi kelihatannya belum kenyang. Malah mau nambah 3 periode. Situ waras tweet warganet. Selain itu warganet juga mengatakan jika seorang kiai tidak pantas mengeluarkan pernyataan seperti itu karena dapat melukai rakyat kecil. Sebelumnya Ma'ruf Amin menggaungkan sebuah jargon diversifikasi pangan. Kenyang tak harus makan nasi. Ma'ruf Amin juga mengatakan jika makan 2 buah pisang cukup mengenyangkan. Dia mengatakan jika 2 buah pisang dapat sebagai pengganti 1 porsi nasi karena itu dapat membuat perut kenyang. Ma'ruf Amin juga mengatakan jika kebiasaan makan 1 porsi nasi dan pisang adalah suatu hal yang berlebihan. Ma'ruf Amin menjelaskan bahwa buah pisang merupakan komoditas unggulan Indonesia. Bangsa pasar pisang di Indonesia juga semakin potensial, bahkan produksi pisang di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Ma'ruf Amin kemudian merinci produksi pisang pada tahun 2020. Produksi pisang lebih dari 8 juta ton, sementara volume ekspor pisang mencapai 5.500 ton per Mei 2021. Narasi sindiran warganet dilontarkan melalui sebuah cuitan di media sosial Twitter sebagaimana dilihat pada Kamis 31 Maret 2022. Rakyat disuruh makan 2 buah pisang katanya, sudah kenyang tapi rezimnya sendiri sudah mau menghabiskan 2 periode tapi kelihatannya belum kenyang. Malah mau nambah 3 periode. Situ waras tweet warganet. Selain itu warganet juga mengatakan jika seorang kiai tidak pantas mengeluarkan pernyataan seperti itu karena dapat melukai rakyat kecil. Sebelumnya Ma'ruf Amin menggaungkan sebuah jargon diversifikasi pangan. Kenyang tak harus makan nasi. Ma'ruf Amin juga mengatakan jika makan 2 buah pisang cukup mengenyangkan. Dia mengatakan jika 2 buah pisang dapat sebagai pengganti 1 porsi nasi karena itu dapat membuat perut kenyang. Ma'ruf Amin juga mengatakan jika kebiasaan makan 1 porsi nasi dan pisang adalah suatu hal yang berlebihan. Ma'ruf Amin menjelaskan bahwa buah pisang merupakan komoditas unggulan Indonesia. Bangsa pasar pisang di Indonesia juga semakin potensial, bahkan produksi pisang di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Ma'ruf Amin kemudian merinci produksi pisang pada tahun 2020. Produksi pisang lebih dari 8 juta ton, sementara volume ekspor pisang mencapai 5.500 ton per Mei 2021. Narasi sindiran warganet dilontarkan melalui sebuah cuitan di media sosial Twitter sebagaimana dilihat pada Kamis 31 Maret 2022.